Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rehan Kamil pada video pembelajaran sastra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi. Pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang apresiasi prosa di angkatan Balai Pustaka. Di sini kita akan mengenal apa itu Balai Pustaka, siapa saja tokohnya, dan membedah satu karya prosa fiksi yang lahir di angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah suatu angkatan bidang sastra yang dimulai pada tahun 1920 hingga pra-kemerdekaan. Itu merupakan sebuah angkatan yang sastrawannya menulis atau diterbitkan di sebuah penerbit yang terkenal, yaitu yang dinamakan Balai Pustaka. Sebenarnya penerbit yang ada pada angkatan Balai Pustaka ini bukan hanya ada penerbit Balai Pustaka, tetapi juga ada penerbit-penerbit lainnya. Namun, karena Balai Pustaka yang saat itu paling sering muncul di kalangan masyarakat, maka angkatan ini disebut dengan Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini mempunyai ciri-ciri yang pertama, yaitu bersifat kedaerahan. Maksudnya itu, persoalan yang digarap dalam sastra Balai Pustaka adalah persoalan yang hanya bersifat daerah. Dalam hal ini yang sering diceritakan yaitu cerita yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, ciri selanjutnya yaitu bersifat romantik dan sentimental. Nah, banyak roman Balai Pustaka yang mematikan tokoh-tokoh utamanya. Sedangkan penggambaran cerita sengaja disentimentalkan, segalanya serba sengsara. Selanjutnya, bahasa Melayu yang ditulis oleh para pengarang asal Sumatera dijadikan standar bahasa pada angkatan Balai Pustaka. Nah, tema dalam angkatan Balai Pustaka ini juga menjadi ciri khas dari angkatan ini, yaitu yang bertema tentang sosial. Persoalan sosial yang digarap kebanyakan juga konflik antara orang-orang sedaerah. Itu tadi ciri khas dari angkatan Balai Pustakanya. Nah, di sini kita akan menceritakan tentang ciri-ciri prosa di angkatan Balai Pustaka. Yang pertama mengenai bahasanya dulu, yaitu bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu baru yang tetap dihiasi ungkapan-ungkapan klise serta uraian yang panjang-panjang. Dari segi cara mengarangnya, Balai Pustaka ini masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan kepribadiannya. Namun dalam isinya, para penulis sastra Balai Pustaka sebagian besar berasal dari daerah Sumatera Barat dan daerah-daerah Sumatera lainnya. Nah, ini tentu membawakan sebuah identitas dari daerah-daerah Sumatera itu sendiri dalam isi dari prosa di angkatan Balai Pustaka. Selanjutnya, di angkatan Balai Pustaka, pada umumnya cara melukiskan cerita dalam roman Balai Pustaka selalu bercorak pasif romantik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tokoh dan juga karya yang ada pada angkatan Balai Pustaka. Yang pertama ada Jamaluddin Adinegoro. Nah, ya karya-karya prosa fiksinya berbentuk novel yaitu ada Darah Muda yang dikeluarkan tahun 1927. Selanjutnya ada novel Asmara Jayat yang dikeluarkan pada 1928, serta ada novel Melawat ke Barat yang dikeluarkan pada 1930. Selanjutnya ada tokoh legendaris yaitu Abdul Muiz dengan novelnya yaitu yang berjudul Salah Asuhan yang dikeluarkan pada 1928. Selanjutnya yang terkenal lagi dari karya Abdul Muiz ini ada yang berjudul Pertemuan Jodoh yang dikeluarkan 5 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1933. Selanjutnya ada juga Suman Hasibuan atau yang dikenal dengan Suman HS. Nah, karya yang terkenalnya yaitu di tahun 1930 novel Kasih Tak Terlerai. Di tahun selanjutnya dia juga mengeluarkan sebuah novel yang berjudul Percobaan Setia. Ada juga novel yang berjudul Mencari Pencuri Anak Perawan yang dikeluarkan pada tahun 1932.
Selanjutnya ada Kasih Tersesat yang dikeluarkan pada tahun 1932. Selanjutnya tokoh yang tidak kalah legendarisnya yaitu Marah Rusli yang termasuk pada angkatan Balai Pustaka ini. Karya yang sangat fenomenal dari Marah Rusli yaitu novel Siti Nurbaya yang dikeluarkan pada tahun 1922. Selanjutnya ada juga karyanya yang berjudul Lahami yang dikeluarkan 2 tahun setelahnya yaitu di tahun 1924. Sekarang kita akan membedah sebuah karya prosa fiksi yang diterbitkan pada angkatan Balai Pustaka yaitu novel Lahami karya Marah Rusli yang diterbitkan pada tahun 1924. Nah, kita akan membedah novel Lahami ini dengan teori struktural. Yang pertama akan kita bedah yaitu dari segi temanya. Tema yang digunakan yaitu pencarian jati diri, karena Lahami ingin mencari pintu derajatnya. Selanjutnya yaitu tokoh. Tokohnya ada Lahami, Empu Keli atau Raja Anjong, Inarinda atau Putri Nakia, Maliki, Pantowanike, Raja Bicara, Permansuri Cahaya Amin, dan Putri Nilakanti. Nah, alur yang digunakan yaitu alur yang berbentuk campuran, yang mana menceritakan dari kisah masa sekarang dan juga masa lampau. Untuk latarnya sendiri yaitu latar tempatnya berada di Sumbawa, Sanggar, Dompo, dan Pulau Komodo. Untuk suasana yang digambarkan dalam cerita mengejutkan dan tertarik membacanya. Selanjutnya dari gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penulis adalah bahasa Melayu dan menggunakan bahasa kerajaan, yaitu bahasa Melayu yang digunakan karena novel tersebut adalah novel yang tergolong pada angkatan Balai Pustaka yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.